Dinas Sistem Informasi Manajemen. Oh, sini aja. Ya, namanya Pak Ari. Oh, yang buat hari Senin. Ya, sip. Bos. Itu lupa deh. Itu sistem informasi manajemen. Jadi maksudnya itu dia memanajemen sistem informasi di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa tulisan itu kayak pendistribusiannya atau data-data karyawannya atau bagaimana aja tergantung perusahaan itu. Oh, berarti kayak zaman sekarang ya. Berarti kayak ada pasar-pasar gitu kan. Ada pasar dia, ada yang modern, ada yang tradisionalnya. Berarti kalau modern tuh kayak Carrefour, kayak hypermarket gitu kan. Iya. Terus juga setahu gua Carrefour tuh ada konsep-konsepnya deh. Jadi yang strateginya tuh pertama tuh low price dan customer service-nya. Jadi customer service-nya yang bagus. Kayak gitu. Makanya perkembangan teknologi informasi di Carrefour itu sangat luar biasa. Terus dimanfaatkan oleh pembisnis zaman sekarang dengan konsep bisnisnya. Gitu. Nah, pas banget nih kita tuh juga lagi bisnis manajemennya tuh tentang Carrefour juga. Jadi lebih tepatnya kita membahas tentang penerapan teknologi informasi dalam supply chain manajemen dan aplikasi pendistribusian di Carrefour Indonesia. Terus habis itu aplikasi yang digunakan untuk sistem manajemen distribusi di Carrefour dan bagaimana langkah Carrefour Indonesia ke depannya. Aku dapat nih sedikit tentang supply chain management nih. Iya. Katanya, supply chain itu adalah rantai pasokan sendiri memiliki arti sebagai jaringan dari aliran jasa, material, dan informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan, pemenuhan permintaan, dan pemasukan. Agar aliran jasa, material, dan informasi ini mengalir dengan lancar dan sesuai tujuan yang diinginkan, maka perlu dikelola. Lahirlah istilah supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Jadi pengelolaan rantai pasokan ini harus dijalankan secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga membutuhkan strategi tepat. Dari strategi inilah kemudian dikenalkan dengan supply chain strategi. Jadi penerapan IT dalam manajemen rantai pasokan di Carrefour itu tergolong baru. Dalam hal ini Carrefour Indonesia menggunakan perangkat lunak namanya Infolog. Jadi Carrefour mengalami kendala dalam hal menjaga ketersediaan stok untuk para pelanggannya sehingga sering mengalami loss of sales. Selain itu juga pemasukan harus mengalami kesulitan dalam hal pendistribusian barang karena harus memasuk sendiri ke seluruh gerai yang dimiliki oleh Carrefour. Salah satu yang cukup signifikan terlihat adalah munculnya distribution center sebagai pusat pemerintahan barang dari seluruh pemasukan Carrefour itu yang baru. Jadi ini nih pemasok nggak lagi harus mengantar barang dijual ke masing-masing gerai, namun cukup mengirimkan ke distribution center, baru dikirim ke masing-masing gerai yang Carrefour sesuai dengan unit yang dibutuhkan. Sistem ini disebut bersifat just in time atau disebut cross dock. Cross dock. Iya. Kayaknya gue ada di gambar. Mana? Kayak gini bukan? Ya. Wah, iya. Nah, cross dock itu kayak gini. Gimana, Van? Jelasin. Iya, jadi di sini kalau dulu kan dia dari pabrik langsung ke gerai-gerainya. Tapi kalau cross dock ini kayaknya dia ditaruh di suatu tempat. Jadi di suatu tempat ini ditampung dulu barang-barangnya, baru disebarin ke gerai masing-masing. Jadi lebih efisien jatuhnya. Jadi tempat pusatnya itu namanya cross dock gitu. Keren ya? Iya, Crosscut aja sekali. Beda. Ini ada juga nih perangkat lunak Infolog ini menangani beberapa proses bisnis dalam supply chain manajemen Carrefour, yaitu meliputi ada inbound logistik, itu merupakan aktivitas penerimaan dan pengundangan barang. Lalu ada perencanaan dan pengadaan persediaan, itu Carrefour menetapkan tingkat persediaan yang diperlukan untuk menjalankan operasional hariannya. Namun memang karena Carrefour sendiri menggunakan sistem cross dock yang bersifat just in time, sehingga persediaan yang ada menjadi sangat minim karena fungsi utama gudang Carrefour adalah untuk mendistribusi produk. Lalu ada operasi gudang dan outbound logistik, itu merupakan upaya penggerakan material yang terdiri atas proses penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian barang ke pelanggan. Lalu ada pelaporan terakhir. Aplikasi yang digunakan itu ada Fastroad. Ngomong-ngomong tuh yang dimaksud dengan outbound logistik itu kayak apa sih? Ada bagiannya nggak, Van? Bentar. Kayak gini bukan? Oh iya. iya benar. Jadi
dia bakal nyebarin, jadi ada control board, ada packing, ada door operationment, ada shaping yang buat ngirim-ngirimnya ya. Oke. Iya, jadi gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya nggak memanfaatkan teknologi kayaknya nggak banget ya. Jadi untuk terus bisa berkembang, untuk terus bisa maju di masa depan, Carrefour ini memanfaatkan teknologi ini. Ya, Dan- harus memanfaatkan. tapi tentunya harus dengan strategi yang tepat juga. Kayak misalnya tadi yang kayak supply chain management, terus customer relationship management, partnership relation management, dan masih banyak lagi. Tapi masih bisa terus dikembangin kok, nggak cuma sampai di sini doang. Tuh. Jadi gitu ya SIM ya. Buat hari Senin. Udah selesai nih tugas kita. Udah yang sini doang. Ya elah. Duluan ya. Dadah. 맨 처음 너를 보던 날 수줍기만 하던 너의 맑은 미소도 오늘이 지나면 가까워질 거야. 매일 설레는